Tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung lihat juga untuk visualisasi dari 10 hero tersebut di line up down. Yap, sementara untuk sekarang waktunya kita akan melihat lagi pertempuran yang akan tercipta di antara kedua tim ini. Entah akan berakhir menjadi game cepat atau akan menjadi game yang lama. Boxy, kemarin Boxy berbahaya pakai Franco, makanya langsung di ban juga tadi kan. Boxy luar biasa loh tarikannya. Asli sih ya, akurasi dari Franco yang gak main-main ya, nggak buat akhirnya bisa ngebalikin keadaannya. Dan kali ini Boxy dengan Chow-nya juga cukup proaktif. Sudah bertemu dengan roamer lawannya yaitu Matsurugi dari RRQ, yang dimana dua-duanya sama-sama mempertahankan dan juga menjaga asa dari kedua belah junglernya. Sedangkan di area top lane ini matchupnya makin menarik loh. Dua god lane udah mulai pukul baku hantam yang mengurangi HP satu sama lain. Oke, waktunya Clay ada di bagian tengah, masih cukup sabar, masih cukup santai. Mereka belum ada tekanan yang benar-benar berarti yang terjadi. Dan sekarang dari Ra mundur kembali. Belum mau buru-buru juga, sedangkan MP sudah unlock semua restore skill yang dimilikinya dengan masuk ke level 4. Yang masih cukup struggling. Dan Manu-nya udah masuk ke level 4 juga. Dan Toy-nya ini cukup terseok-seok loh. Berhadapan dengan Kusei. Oke, ini dia pertempurannya. Apakah akan tercipta lagi di area tengah, di mana untuk Boxy-nya? Kita tahu bagaimana riwayat Boxy juga dengan menggunakan Chow ini menjadi satu sosok yang sangat berbahaya tahu. Pick off yang dia lakukan tuh bisa dengan menggunakan hero apapun. Kalkulasi yang matang, ini hero-hero yang memberikan impact lebihnya juga bisa dibilang posisinya sangat diuji. Tapi Felix juga gak mau terlalu buru-buru ya untuk show. Dia bakal coba untuk hold, sedangkan Kusei selalu maksimalin continuous damage-nya untuk memukul mundur Toy. Dan Turtle yang pertama nampaknya udah mulai di set up oleh anak-anak RRQ. Oke, Turtle. Yans udah duluan di area tersebut. Dengan Fredrin yang dia gunakan, dengan SP yang sangat tebal. Topan Blow dikeluarkan guna untuk bisa memperlambat lagi. Tapi pergerakannya barusan hampir saja bisa terbegal. Rockwave dikeluarkan, Banana mulai dikejar habis-habisan. Sedikit lagi bila first blood-nya pun tercipta. Tapi dari Turtle-nya pun berhasil diamankan oleh pemain dari RRQ. Mereka sepertinya ingin lebih. Mereka ingin menambahkan 1 poin kill. Tidak sampai tadi. Wow, pertukarannya cukup equal karena trigger dari Banana dengan Electro Blow-nya ngebuat Retribution sempat terbuka, tapi masih ada gerakan dari MP yang mengarah ke area purple buff dari seorang Ians yang ngebuat gak terlalu merugi sebetulnya. Yap, itu dia. Dengan ada satu Turtle tadi ya, dan juga ada backupan yang dilakukan oleh Banana tuh jauh banget ke belakang loh, sampai ke area dari purple buff. Ini kan setidaknya dengan ada Electro Blow yang dibentang di area tersebut, ada beberapa player yang gak mau ngelewatin. Ada beberapa player yang akan memutar, dan saat mereka memutar ada estimasi waktu yang bertambah. Ya. Dan Turtle-nya udah dipastikan bakal aman, tidak akan ada yang bisa menggapai ke arah area Turtle. Ya udah, Turtle-nya bisa diambil. Yes, distractions yang harus mengorbankan nyawa juga ya bisa dibilang dari seorang Banana, dan nampaknya ada troubleshooting yang sedang dialami, jadi kita bakal tunggu sejenak sampai dengan keduanya selesai, karena balik lagi ini moment of truth, penentuan bagi kedua belah tim. Siapapun yang kalah, mereka tidak akan ada kesempatan untuk masuk ke babak playoff pastinya. Oke, sabar ya teman-teman ya, 2 menit dulu deh, sabar dulu ya kan. Diperbaikin dulu, dibenerin dulu biar mainnya juga pada enak. Ini ada troubleshooting dari si Yusun. Oke, mereka udah pegang device lagi, sepertinya pertandingan udah akan dimulai kembali. Pernapasan juga udah lega sepertinya nih. Enak banget, mau coba ntar. Mau taruh situ. Karena di kepala aja udah panas loh, kena mata loh. Apalagi di hidung. Ya, mari kita coba. Boleh, Marki Chop ya. Paling nangis. Berkaca-kaca sih. Paling berkaca-kaca Mulai mata kita. dicoba nih life hack ya. Dari player Siusun nih. Karena mungkin dingin juga, karena biasanya ruangan mereka tuh dingin. Ruangan mereka dingin banget loh, serius. Banget. Ruangan player itu dingin banget. Kemarin kan juga udah kita cobain tuh ke sebelah. Buset. Beku itu bisa bikin es batu di situ. Ya itu dia makanya. Coba dicicip di situ. Papulung dulu lah. Biar Udah sih tadi dibuka aja pintunya ada. adem kan? Adem banget loh. Makanya itu guys, mungkin life hack dari Siusun ya. Mungkin mampet juga hidungnya nggak ada yang tahu. Karena perbedaan ini kan cuaca kan. Dari Kamboja ke Indonesia mungkin beda Mampet. cuaca.
ya kan? Tapi kemarin juga di Jakarta udah diguyur hujan cukup lebat ya teman-teman yang ada di Iya. Jakarta. Ya tetap sehat, minum vitamin, makan yang cukup, istirahat yang cukup, dapat kasih sayang cukup. Kalau belum dapat ya cian deh. Gitu. Ya udahlah ya. Iya, apalagi kan biasa banyak di luar sana tuh, aku belum dapat kasih sayang dari ayang aku, ya mohon maaf gitu lah. Ya udahlah ya. Iya, sama dong kita. Tapi kayak kita udah balik lagi ke in game dan nampaknya ada satu buah bentrokan dari kedua belah player Boxy. Dipaksa untuk melakukan recall terlebih dahulu dan Kusai harus menjaga perimeternya di Papulung. Ya ini sakit banget loh kombonya harusnya. Kalau memang nanti connect terhadap dari satu Tyrant Revenge-nya lalu ditembakin dengan satu true damage yang bisa dihasilkan dari clean. Bedeh, boleh-boleh tuh. Iya, dan ini balance juga dari top lane. Ada Buset, satu tabrakan. malah berbalik nih Matsurugi. Apakah dia bisa selamat? Tapi untungnya Matsurugi masih berhasil kabur dari tersebut. Hanya saja sekarang Ians lah yang tertinggal. Alright, Ians yang menjadi korban jiwa yang tidak sempat diselamatkan juga. Pergerakan yang tiba-tiba dibuka oleh seorang Ra. Ngebuat setup dari RRQ patah begitu saja. Dan again keunggulan ada di tangan Siusun. Bagaimana goldnya ini lagi dipegang oleh teman-teman Siusun di angka 1000. Yap, lanjut lagi kita lihat di area tengah. Clay juga masih dalam keadaan adem, ayem, aman, sentosa lah. Pekarangan rumahnya juga masih sangat-sangat aman. Area dari Purple Buff akan diamankan terlebih dahulu. Felix juga udah berada di bagian bawah. Cutting terhadap wave minion. Direct pede banget karena Direct punya damage yang sangat-sangat besar. Bennett pun kadang sulit untuk bisa menanggapi damage yang bisa dihasilkan. Dan MP Joy dikejar dengan ada Elto Vanablo dan juga satu Petrifier yang udah connect. Tadi banananya berusaha untuk pergi. Boxy untuk banananya berhasil dihancurkan 1-1. Oke, pergerakan dari Felix ngebuat jalan pulang dari Banana dipatahkan begitu saja. Dan nampaknya nyawa dari seorang Banana akan ditukar dengan kontan. Tapi MP nggak tinggal diam. Turtle ditukar dengan Orange Buff. Oke, ini dia MP kabur kembali. Ini dia perbedaan ya. Untuk Joy yang sekarang ulti dan ulti. Sering banget kita denger di konser itu. Makanya itu ya ngebuat lantunan dari MP ini harus dihindari. Tapi Ians bakal nabrak lagi dari seorang MP nampaknya. Yap, di bagian yang berbeda terlihat ada pergerakan yang udah dilakukan. Ada Direct yang mencoba untuk bisa melindungi dan juga menghantarkan damage-nya pula. Nyanyi lagi. Electric Pain Beach-nya udah langsung dikeluarkan. Ada satu lagi antivirus di dalam tubuh dari Felix. Ya, mengingat hanya butuh 2 D saja. Lantunan dari Electrifying Beat sudah mulai bisa dikumandangkan oleh seorang MP. Tapi nampaknya dari mid lane Rockwave di trigger. Pergerakan dari Banana cukup menyulitkan tapi di bawah Turret nampaknya bakal hancur. Oke, Ians masih bisa untuk memimpin rekan-rekannya. Ingin mengamankan ke arah satu Orange Buff. Orange Buff-nya udah dibawa masuk ke dalam rumputan. Visualnya juga udah hilang begitu mengerikannya untuk pemain Siusun masuk ke dalam rumputan tersebut. Network oke, masih unggul. Tapi setidaknya dengan satu Orange Buff yang hilang, ada leveling yang hilang pula dari salah satu player yang dimiliki oleh Siusun. Namun untuk sekarang coba lihat MP-nya. Cukup berani di area tersebut. Mengusir mundur ya, memberikan ancaman bagi pemain-pemain dari RRQ. Sedangkan kali ini Aleki kehilangan satu objektif, namun Boxy sudah mulai memberikan satu buah trigger Shempo untuk mengusir mundur Matsurugi. Dan setup yang dari tadi kita tunggu juga dari Matsurugi masih ditahan dan bahkan bisa dibilang ketahan juga. Dan justru Ra dengan keunggulan 3 poin asisnya. Ini yang perlu dipertimbangkan juga bagaimana setup unpredictable dari Ra ini kerap kali merugikan tim RRQ. Yep, Phantom Slash tadi dikeluarkan. Toy belum bisa mendapatkan lagi 1 poin kill di area tersebut. Masih ada 1 asi dalam tubuhnya, namun nanti kalau memang sudah ada momentum yang begitu baik, kita lihat saja quick draw yang bisa dihasilkan itu sakit banget loh damage-nya. Dan Wow, Boxy hampir saja bisa mendapatkan Karatoy. wah itu instingnya bagus, langsung mundur ke arah belakang ya. Setelah mendengar ada ancang-ancang dari Siusun, flicker yang on point. Nice jokes dari Toy, tapi dengan minimnya atau bahkan tidak lagi ada escape tools, yang membuat RRQ hanya bisa merelakan satu atau turretnya diamankan lagi. Ini kalau sampai Turtle bisa diambil juga sama Siusun, mereka untungnya berganda loh. Tapi sekarang Turtle-nya perfect milik dari RRQ. Ya, ini hanya bisa dilakukan oleh RRQ, tapi Matsurugi. Waduh, di tempat berbeda ada pertempuran yang terjadi. Satu orang berhasil langsung dihilangkan depan. Matsurugi menjadi korbannya Felix. Berhasil mundur pula, dia bisa menahan quick draw yang bisa dihasilkan oleh Toy dengan adanya satu antivirus tadi yang udah langsung diamankan. Boxy tidak mau memaksakan keadaan lagi. Boxy yang perlu langsung pergi, tapi Ian Semalo menjadi korban dan Bruno memberikan damage begitu mematikan Clay.
Hampir saja. Continuous damage yang cukup eksplosif dari seorang Kusei. Mampu untuk memberikan damage pantulan yang sakit banget mengarah ke arah Ians. Dan juga Matsurugi harus hilang 2 untuk Nothing sebelum adanya satu trouble issue yang kembali dialami. So kita akan menunggu kembali trouble issue ini Ini dari mana selesai. nih? Ini trouble issue-nya dari mana? Sabar ya teman-teman ya. Kita lihat dulu ada problem dari mana. Apakah dari Araki, apakah dari si Yusun. Oke. Tapi yang pasti ini pertukarannya bisa dibilang dia masih cukup equal lah dari banyaknya objektif eliminasi dari si Oh, Yusun. dari si Yusun lagi. Masih si Yusun ya. Oke. Dan yang perlu dipertimbangkan Kuseinya udah free hit loh Pak Pulung. Iya. Dia belum ke pick off lagi. Bruno tadi udah enak banget kan. Bruno udah free hit. Directnya punya damage yang besar. Tahan badan tadi dia juga masih bisa untuk menahan damage yang bisa dihasilkan oleh Clean. Karena Clean kan yang udah paling mematikan antara dari granatnya ataupun dari quick draw yang dia milikin gitu loh. Tapi anti kuirasnya bisa menahan itu semua dengan satu item anti kuiras, atribut juga tadi menang ya wes lah. Iya. Enak dia bisa keluar. Ditambah lagi sebelumnya tadi juga belum pick off ya kalau nggak salah ya. Masih save jadi masih ada late game insurance yang pasti juga ya. Karena dari tadi yang berasal ter pick off adalah frontlaner-nya dari anak-anak RRQ. Yang dimana sebelumnya mereka juga bisa mengantisipasi G-Strat dari tim Flash. Yang ngebuat kali ini mereka juga harusnya bisa melakukan hal yang sama. Karena masih banyak harapan. Walaupun kalau bicara soal objektif dari tadi pertahanan dari tim Yusun masih belum bisa dipandang sebelah mata karena tingkat kesulitan dari RRQ untuk menembus skala tersebut tuh masih tinggi banget. Ya adanya cooling down kayak begini sebentar juga mungkin akan bisa memberikan efek ketenangan dulu bentar. Mereka bisa komunikasi juga nggak boleh ya sebenarnya. Iya makanya tuh mereka diem aja ya, fokus dulu troubleshoot, tidak boleh memperbincangkan ya pasca pause. Tapi kan menurunkan adrenalin mereka sedikit. Tidaknya ya. Iya, ada adrenalin yang tertahan, tidak meledak-ledak. Benar, jadi ini nurunin juga temponya. Tapi yang pasti kalau ngomongin tempo, RRQ tidak boleh terbawa. Tempo yang dibawa oleh teman-teman dari si Yusun karena nampaknya sudah mulai ready lagi. Dan sudah mulai tersolve dan situasi terkini Felix. Waduh Felixnya kan, Nyaris. Felixnya pede banget gitu loh. Dia punya HP yang sangat-sangat tebal, dia punya damage yang sakit pula. Sementara Kuseinya sekarang udah selalu dilindungi oleh rekan-rekannya, damage per secondnya terus dihasilkan, terus membuat pemain dari RRQ dalam kesulitan. Wah ini Felix sih selalu berada di satu kondisi yang bisa jadi finishing atau bahkan eksekutor setelah adanya team fight yang cukup intens. Karena Felix belum ter-pick off tapi udah mengemban tabungan yang cukup mahal dengan 3 poin eliminasi. MP menang 3 level loh Cipi. Makanya 3 banding. Adu-aduan retribution 11. nantinya di area lot sesaat lagi nih ya. Waduh, udah rada ngilu tapi Boxy bisa saja menendang ke arah satu player tapi masih bisa tertahan dan Boxy-nya berhasil langsung dihancurkan. Akankah ini menjadi satu momentum balikan untuk pemain dari RRQ? Dan sekarang ada beberapa player lagi. Banana mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah 2 player di area tersebut tapi ternyata masih bisa ditahan. Bahkan sekarang Ians-nya sedikit lagi HP tersisa. Mereka pun harus mundur, namun dengan mundurnya mereka seperti ini ada hal yang bisa mereka tunggu lagi yaitu Boxy bisa join. Dan keadaan akan menjadi imbang kembali. Waduh. Ini emangnya masih menit 9 juga. Kurun waktu untuk Boxy hadir juga tidak terlalu lama. Sudah ready lagi on position. Dimana tim fight yang intens. Tidak ada pertukaran yang baik dari anak-anak Yusun. Sedangkan dari arah teman-teman RRQ sendiri, gap level tidak membuat mereka gentar. Setup di area load juga udah mau Boxy, oh my god. Dan Wow. Way of Dragon dia udah mulai connect. Yang siap berhasil dihancurkan tapi mereka semua masih ingin lebih. Matsurugi mulai masuk ke bagian depan dengan Tyrant Reaper dan juga Tyrant dan Matsurugi berhasil dihancurkan. Lordnya berhasil didapatkan. Akankah ini menjadi satu nightmare untuk RRQ? Wow, 2 pemain hilang tanpa adanya pertukaran dari anak-anak Yusun dan bahkan Lordnya pun berhasil di take over. Terlalu beresiko ketika adanya satu gap dan setup yang tidak sematang dugaan anak-anak RRQ. Sehingga kini Lord yang memang belum terlalu tebal tapi impactnya ini akan fatal bagi RRQ. Malefic udah ada lagi, Wave Dragon mengeluarkan kan tapi ada satu Petrify dan itu memberikan impact yang sangat baik. Boxy hilang. Yes.
pengorbanan Boxy untuk memberikan space terhadap 4 pemain lainnya. Satu outer mid lane turret berhasil di-secure. Itu Petrify yang bagus banget loh momentumnya GP. Kenapa? Karena nge-Petrify Chow itu sulit loh momentumnya. Lincah banget ya dia. Lincah banget juga. Dia punya Sunpo, dia bisa ngelepasin seluruh sisinya. Oke, MP free banget di arah yang berbeda. Dapat ke arah orange buff. Dan bahkan sudah mulai memasuki level maksimalnya ya. Ada 3 gap level yang tadinya sempat terpaut 2. Dengan farming machines dari MP dan kalkulasi yang matang juga dengan tidak terpick off. Serta peran dari Felix sih yang ngebuat kolaborasi dari teman-teman Sius untuk hero mereka sulit untuk dibendung. Dan langsung play. Konsil lagi ada satu pancingan. Coba lihat boxinya. Akankah berhasil bisa menendang ke arah satu play. Tapi Claynya! Oh my god, Clay menjadi satu korban utama lagi. Double kill berhasil didapatkan. Bahkan sekarang Toynya menjadi korban triple kill. Didapatkan oleh Direct dan Banana. Menjadi satu sosok terakhir. Wow, 4 pemain dari anak-anak Anarchy harus tumbang untuk nothing. Dan satu inner turret tambahan di area si mid lane pun berhasil dihancurkan mengarah karya pecahnya base turret di area top lane. Wah, ini udah sangat-sangat berbahaya sekali. MP pun sekarang udah punya satu Divine Glaive. Akan sakit banget pula damage-nya untuk bisa konser tepat berada di sebelah dari player RRQ. Wow, 10.000. Nyaris 10.000 gold different antara Siuser dan juga RRQ. Dan lihat damage yang berhasil ditorehkan dengan ada Bloodwing, Divine Glaive, Starlium Sight dari MP yang membuat goresan dari Rhythm of Joy. Serta 2 dash yang bisa langsung di-combine dengan Electrifying Beats. Ini udah sangat menyayat Toy. Play bahkan hingga dengan Banana loh. Iya. Oke, Toy sekarang damage-nya sakit. Dia punya satu dash yang bisa dihasilkan. Dia bisa ngikat juga player lawannya. Dibantu dengan satu flicker dan sejauh ini itu pun ternyata belum bisa membuat dirinya selamat dari segapan beberapa pemain yang dimiliki oleh Siusun loh. Ya, dan nampaknya terdengar satu lantunan itu yang membuat teman-teman dari RQ pun langsung mundur lagi secara teratur. Satu turret malah aja. Tapi Boxy. Oke, Boxy-nya berhasil mendapatkan Banana again. Ini yang udah kita notice dari awal tadi di saat Banana pick kan. Hero-hero pick-off yang dihasilkan oleh Siusun itu berbahaya. RRQ udah benar tadi menghilangkan 2 hero pick-off-nya. Tapi Chow ya masih ada kan. Chow diambil. Boxy dengan track recordnya. Ini yang kita lihat ngeri. Ini dia hasil akhirnya ya. Bagaimana sangat maksimal sekali Boxy untuk memaksimalkan seluruh resource-nya dan gak main-main. Follow up-nya tuh selalu cekatan. Follow up-nya tuh selalu datang on time. Sesuai dugaan dan juga kalkulasi dari pemain-pemain Siusun. Felix 703 dan bahkan RRQ berada di satu kondisi yang tidak cukup diuntungkan karena Lord akan masuk ke garis lurus. Minimnya high ground defender. Oke, tapi kalau kita lihat balik lagi ya, kemarin juga Siusun kalah atas tim Flash ya Om ya. Kalah dari tim Flash kan ya. Dengan Boxy yang luar kalah apa menang sih kemarin? Ini menang ya. Iya, dia balik lagi keadaan dia sempat under pressure terus take on track dari sisi Siusun berkat seorang Oke. Nanti kita akan lihat datanya karena gua mendadak lupa tuh dengan hasil-hasil yang udah terjadi kemarin. Tapi sekarang pertempuran kembali terjadi. Ada satu player yang berhasil dihancurkan, Ranya berhasil langsung dihilangkan. Ada 4 player tersisa dari player Siusun. Namun sekarang pertempuran kembali terus terjadi. Ada satu orang dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. Felix akankah bisa selamat? Tapi Lordnya udah mulai masuk lagi ke bagian dalam. Mereka semua mundur teratur dan waktunya untuk beberapa player. Tapi MP-nya mencoba untuk bisa mengejar. Tapi untungnya masih ada sergapan balikan. Masih ada kesempatan untuk RRQ. Nice play. RRQ berhasil memaksimalkan defensive manuver terlalu tipis dan terlalu krusial untuk Siusun bisa menjangkau high ground yang dimiliki oleh RRQ membuat mereka gagal untuk bisa melakukan one strike push. Tapi 3 base RRQ tidak bisa ditahan dan terelakkan lagi. Harus jatuh ke tangan dari anak-anak Siusun. Dan setidaknya masih ada nafas segar karena RRQ. Mereka keluar dari comfort zone mereka untuk meringkus satu turret yang sempat tidak dijamah di area mid lane. Oke, itu dia yang sudah terjadi. Ada kesempatan lagi dari RRQ. Di mana mereka punya nafas tambahan walaupun dari base turretnya sudah hancur. Tapi setidaknya mereka masih bisa keluar dari tekanan yang dihasilkan. Yes, Vision akan bisa diseimbangkan juga. Banana juga sempat ngejalanin karya satu wave minion tapi sayang sekali. Ini katapult terakhirnya tidak bisa memberikan dobrakan sehingga turretnya belum hancur. Dan goldnya perlahan coba untuk diupayakan untuk dikejar dari anak-anak RRQ walaupun
mereka masih berada di posisi yang cukup under pressure. Dan teman-teman dari Season mereka masih cukup disiplin dan respect juga terkait bagaimana defensif yang sukses dilancarkan oleh anak-anak RRQ. Dan 23 detik beberapa player Season sudah mulai mengisi beberapa rumputan yang cukup krusial di sini. Ya, ini dia kemarin menjadi satu hal yang sangat penting juga ya. Dimana dari setiap tim di match awalnya apakah mereka dapat poin atau tidak. Dan itu akan membuat mereka lagi di hari yang kedua harus berjuang semaksimal mungkin. Toy sekarang udah level 15 dan rata-rata dari beberapa player juga udah level 15. Membuat mereka akan semakin seimbang lagi. Ians-nya sedikit lagi level 15 sementara NT-nya udah full banget. Wow, Boxy mencoba untuk bisa mengganggu dan Way of Dragon-nya menjadi satu pancingan yang begitu baik banget. Suruki berhasil dihancurkan. Menjadi hal yang sangat tidak baik. Tapi Toy, oh my god, menjadi hal yang sangat tidak baik untuk RRQ. Wow, 3 pemain tumbang tanpa ada pertukaran, sedangkan Clay bakal coba untuk mulai dikejar. Ada satu pergerakan dari seorang Boxy, one last hit. Bakal coba untuk wasting time, sayangkan Banana. Bakal coba untuk mulai 1v1 situation tadi outplay. Bener-bener gak bisa pulang untuk Clay kali ini. Clay walaupun mencoba untuk mengeluarkan lagi ke arah satu wave Dragonnya. Tapi coba lihat di bagian tengah. Ada satu wave minion. Lordnya pun dibiarkan begitu saja. Dan Season benar-benar membuat RRQ. Wow.